Sejak beberapa hari terakhir, banyak kabar beredar mengenai pencairan rapel pensiun dan gaji ASN yang disebut-sebut akan cair hari ini. Ada yang bilang sore ini uang sudah masuk. Ada juga yang masih ragu dan mempertanyakan, benar sudah cair atau hanya rumor lagi? Wajar kalau banyak yang bertanya, karena hampir setiap update datang dengan informasi berbeda, namun hari ini informasinya jauh lebih jelas, bukan sekedar perkiraan, tetapi berdasarkan skema pembayaran resmi yang akhirnya mulai terungkap selama beberapa bulan terakhir. Pembahasan mengenai kenaikan gaji, ASN, dan penyesuaian hak pensiunan terus menjadi topik utama di berbagai rapat pemerintah, mulai dari pengaturan anggaran hingga kesiapan sistem pembayaran yang dikelola. Taskin dan instansi keuangan daerah banyak yang bertanya-tanya, apakah proses pembayaran akan dilakukan bertahap sekaligus atau menunggu regulasi tambahan. Kini jawabannya perlahan mulai terang. Informasi terbaru menyebutkan bahwa proses pencairan direncanakan dilakukan secara bertahap, namun sejumlah wilayah dan kategori penerima sudah mulai masuk dalam daftar gelombang pertama. Ini berarti bukan lagi sekedar wacana, proses sudah berjalan. Sistem pembayaran dan verifikasi data sudah hampir final, dan beberapa rekening penerima mulai menunjukkan tanda-tanda masuknya dana, terutama bagi yang datanya telah diverifikasi. Sejak awal, hal yang paling ditunggu tentu saja kapan uangnya benar-benar masuk. Sore ini menjadi waktu yang paling banyak disebut dalam laporan dan pengiriman notifikasi, terutama untuk penerima, dengan status pembayaran otomatis dari sistem payroll. Meskipun begitu, penting untuk dipahami bahwa pencairan tidak selalu serentak di semua wilayah. Ada perbedaan waktu berdasarkan kesiapan sistem masing-masing, instansi dan bank penyalur. Jadi jika saat ini belum ada tanda-tanda dana masuk ke rekening, bukan berarti Anda tidak termasuk ya. Prosesnya masih berjalan dan gelombangnya terus diperluas. Tetap simak video ini sampai selesai, karena setelah ini kita bahas rincian resmi, kategori penerima, alur pencairan, serta bagaimana cara memastikan apakah Anda termasuk penerima pada tahap ini atau ke tahap berikutnya. Sekarang mari kita masuk lebih dalam mengenai bagaimana proses pencairan ini sebenarnya berjalan, karena banyak pertanyaan muncul seperti siapa yang masuk daftar lebih dulu, apakah pensiunan golongan tertentu lebih cepat menerima, dan bagaimana peran bank penyalur serta TaskPen dalam sistem pembayaran ini. Informasi terbaru menunjukkan bahwa proses pembayaran tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah pusat saja, tetapi juga kesiapan data penerima yang telah diverifikasi melalui sistem digitalisasi terbaru selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah berusaha memperbarui sistem layanan pensiun dan gaji ASN agar lebih cepat, transparan, dan tidak lagi bergantung pada mekanisme manual atau konfirmasi berulang. Digitalisasi ini seharusnya memudahkan, namun pada tahap awal juga membuat beberapa data harus disesuaikan sehingga ada proses verifikasi tambahan yang berdampak pada waktu pencairan. Banyak dari penerima mungkin menyadari bahwa beberapa minggu lalu ada notifikasi dari aplikasi TaskPen ataupun bank penyalur terkait pembaruan data, dan kemudian besar penerima yang merespons lebih cepat. Kini menjadi bagian dari gelombang pencairan awal, bukan karena mereka lebih diutamakan, tetapi karena secara sistem pembayaran hanya bisa dikirim kepada penerima yang tercatat lengkap tanpa adanya data menggantung atau status belum diperbarui. Hal ini yang menyebabkan ada wilayah atau kelompok penerima yang belum mendapatkan honor rapel ataupun penyesuaian gaji hari ini. Namun berita baiknya adalah proses pembayaran tidak tertunda tanpa batas, karena sistem pembayaran sudah dijadwalkan berlangsung, bergelombang dan dipantau langsung oleh kementerian terkait. Agar tidak terjadi penundaan berlebihan, banyak pertanyaan lain pun muncul seperti apakah pembayaran ini akan diberikan secara sekaligus atau dicicil dalam beberapa bulan. Informasi resmi yang beredar menunjukkan bahwa rencana awal pemerintah adalah memberikan rapel secara penuh tanpa pemotongan, namun pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kesiapan, anggaran daerah, dan mekanisme teknis. Usahakan jika pada gelombang pertama Anda belum menerima pembayaran penuh dan hanya mendapatkan gaji atau pembayaran dasar terlebih dahulu, bukan berarti rapel Anda hilang atau batal. Justru itu bagian dari skema pembayaran berlapis, agar seluruh penerima bisa mendapatkan haknya tanpa membebani sistem keuangan dalam satu hari yang sama. Sementara itu banyak yang bertanya, apakah kategori pensiunan seperti TNI Polri, pensiunan PNS, PNS aktif maupun PPK mendapatkan perlakuan yang sama?
Berdasarkan update terbaru, pemerintah memastikan bahwa seluruh kategori ini akan menerima hak masing-masing sesuai regulasi yang telah ditetapkan, namun penyusunannya berjalan berdasarkan klaster, verifikasi data, dan kesiapan sistem. Ada kelompok yang sudah lebih dulu mendapatkan update karena menggunakan sistem pembayaran otomatis dengan integrasi penuh. Namun ada juga yang membutuhkan konfirmasi tambahan, sehingga pembayaran dilakukan setelah update tersebut. Selesai jika saat ini Anda sedang menunggu dan memeriksa rekening berkali-kali. Itu sangat wajar. Banyak penerima di seluruh Indonesia melakukan hal yang sama. Karena informasi pencairan ini sudah dinantikan, sejak lama ada rasa penasaran, rasa harap, dan tentu saja ekspektasi bahwa uang tersebut akan menjadi bantuan yang sangat berarti. Di tengah biaya hidup yang semakin meningkat, pemerintah sendiri menyadari kondisi ekonomi saat ini cukup menantang. Karena harga kebutuhan pokok meningkat secara bertahap, biaya kesehatan semakin tinggi, dan banyak dari masyarakat khususnya pensiunan mengandalkan pendapatan ini sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekarang. Nah, mari kita bahas bagian yang seringkali membingungkan, yaitu bagaimana mengetahui apakah nama Anda termasuk dalam kelompok PBI Karawarsen. Banyak penerima yang mungkin sampai sekarang merasa bingung karena belum menerima pemberitahuan resmi melalui SMS atau aplikasi, padahal pembayaran sudah dikabarkan dimulai. Taspendan, beberapa bank penyalur, sudah menyiapkan sistem notifikasi, namun teknisnya tidak dikirim serentak, melainkan mengikuti alur pemrosesan data. Artinya ada penerima yang akan mendapatkan notifikasi duluan dan ada yang baru menerima setelah dana resmi masuk ke rekening mereka. Anda belum mendapatkan pemberitahuan, tetapi rekening Anda sudah aktif dalam sistem pembayaran, sangat mungkin dana akan masuk tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Selain itu ada satu hal penting yang sering dilupakan, yaitu kesesuaian nomor rekening dan status aktif. Penerima beberapa pensiunan yang sudah lama tidak melakukan transaksi atau pembaruan data, terkadang mengalami pembekuan rekening. Otomatis dari bank jika ini terjadi, pembayaran tidak dapat diproses. Sampai rekening tersebut diaktifkan ulang, maka sangat penting untuk memastikan bahwa rekening yang terdaftar masih aktif dan dapat digunakan untuk menerima dana. Jadi jika Anda dan merasa sudah cukup lama tidak menggunakan rekening tersebut, ada baiknya melakukan pengecekan langsung ke bank penyalur agar tak mengalami ketidaklamborani yang tidak perlu. Sementara itu untuk PNS aktif dan ASN yang saat ini masih bekerja, mekanisme pembayarannya cenderung lebih cepat. Karena sistem payroll internal pemerintah sudah terintegrasi dengan data, pegawai yang terbaru, jadi mereka yang sudah masuk ke sistem update gaji otomatis, biasanya akan mendapatkan pembayaran lebih cepat dibanding kategori yang masih memerlukan verifikasi. Tambahan namun kembali lagi, pencairannya tetap tidak serentak, sehingga beberapa mungkin sudah penerima sementara. Sebagian lainnya menunggu giliran dalam hitungan jam, atau hari. Banyak juga yang bertanya, apakah pencairan sore ini berarti semua penerima akan mendapatkan dana pada waktu yang sama? Jawabannya adalah proses pencairan dilakukan per batch, dan istilah sore ini lebih merujuk pada waktu ketika proses distribusi dana pertama dimulai. Bukan waktu pasti seluruh penerima menerima dana. Sistem perbankan juga bekerja dengan batas waktu proses, dan ada batch pembayaran yang dieksekusi otomatis pada jam tertentu. Maka jika rekening Anda belum menunjukkan perubahan saat ini, bisa menginginkan nama Anda masuk ke batch berikutnya. Yang penting adalah memastikan bahwa data Anda sudah benar, karena sistem tidak bisa memproses pembayaran jika ada informasi yang belum sesuai. Selain soal pencairan, banyak penerima juga ingin tahu bagaimana perhitungan rapel dilakukan. Sebagian bertanya, apakah rapel dihitung berdasarkan kenaikan yang sudah diumumkan sebelumnya atau mengikuti regulasi terbaru yang sedang disusun? Informasi yang beredar menunjukkan bahwa pembayaran rapel dihitung berdasarkan kenaikan yang berlaku sejak tanggal efektif kebijakan diumumkan, dan itulah kenapa jumlah pembayaran bisa berbeda antara satu penerima dengan penerima lainnya. Semakin lama periode rapel yang belum dicairkan, semakin besar nominal yang akan diterima. Kini dengan semakin dekatnya waktu pembayaran, banyak penerima merasa campuran emosi antara harapan dan kehati-hatian. Ada yang menyebut bahwa ini adalah momen penting bagi banyak keluarga karena dana yang diterima bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, pendidikan keluarga, kewajiban cicilan, atau kebutuhan pokok sehari-hari. Ya, Pak Marta memahami betapa penting